Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap takmir Masjid An-Nur, yang kami hormati pula segenap bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap jemaah kajian malam Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bermuwajahah, berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan datangnya Bapak Ibu semuanya dan perjalanan kita dari rumah menuju masjid, selain untuk menegakkan salat sembari menunggu salat Isya, tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kita sudah mempelajari bagian pertama dari kitab Ghayatul Ikhtisar, atau dikenal dengan matan Abu Syuja', ya, fikih di dalam mazhab Syafi'i, ya. Dan kita sudah membahas secara ringkas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, ya, telah mensyariatkan bagi orang yang ingin bersuci dengan air, harus dengan apa? Air suci dan mensucikan. Dan air suci mensucikan itu ada 7 yang sudah kita pelajari. Napa mawon Bapak Ibu? Air langit, napa mawon? Hujan, embun, salju. Yang dari bumi ada 4, napa? Air sungai, air sumur, mata air, air laut. Kemudian kita juga telah mempelajari ternyata di dalam syariat Islam ada 4 jenis air, ya. Yang pertama suci mensucikan, yang kedua suci tidak mensucikan, yang ketiga suci mensucikan, yang kedua suci mensucikan tapi makruh, ya. Contohnya air yang terpapar oleh matahari, air musyammas. Tapi di Indonesia syarat-syarat air musyammas itu tidak ada. Dan termasuk air yang dimakruhkan untuk digunakan adalah air yang sangat dingin. Air yang sangat dingin itu makruh karena mengganggu kekhusyuan. Kemudian yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Contohnya apa? Air mustakmal, ya. Air yang sudah digunakan untuk berwudu, tapi bukan air sisa, ya. Air sisa itu air yang belum mengenai badan. Kalau mustakmal itu Bapak Ibu wudu, terus airnya ngalir, netes. Nah, air ini yang namanya air mustakmal, ya. Kalau airnya masih di tempatnya, itu bukan mustakmal, tapi baqi atau sisa. Kemudian yang keempat, air najis, ya. Air najis, kenapa nih Bapak Ibu? Air yang terkena najis, ya. Dan dibagi 2. Kalau jumlahnya sedikit, maka kemasukan najis jadi najis semua,
Berapa liter? Supen ya. Kalau diukur cm itu 58 ya. 58 cm memanjang, melebar dan ke dalam ya. 58 cm setengah meter. Kalau setengah meter pas dawane setengah meter, lebar setengah meter, jerone setengah meter, maka kalau kemasukan najis semuanya jadi najis ya. Meskipun nggak berubah. Beda masalahnya kalau airnya itu banyak ya, lebih dari 2 kullah. Syarat najisnya itu kalau berubah semua ya. Tapi jangan karena banyak kok mendekati najisnya. Nah ini masalahnya. Kalau ada air banyak kok jatuh najis di situ, kita mendekati najis, yang sekitar najis itu berubah warnanya, baunya, maka air itu jadi air najis, sekitar najisnya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, malam hari ini insya Allah kita akan membahas samak. Kenapa? Samak ya. Kulit yang disamak dan juga sebagian najis. Dan kalau masih ada waktu, kita akan membahas juga mengenai penggunaan emas dan perak di dalam bertoharoh dan juga siwak ya. Jadi ada 3 pasal insya Allah yang akan kita bahas. Baik, bismillah, dengan menyebut nama Allah kita mulai. Kami bacakan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja. Nanti kita perinci hukumnya. Kata Al-Imam Abu Syuja, faslun, pasal, juludul maitati tudharu bittibaghi. Kulit hewan, kulit bangkai, kulit apa? Bangkai itu bisa suci dengan cara disamak ya. Dengan cara disamak. Kecuali apa? Illa jildul kalbi wal khinziri. Kecuali kulitnya nun sewu, kalbun, guguknya. Kecuali kulit anjing atau kulit babi. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najasun illal adamiyyi. Dan dagingnya bangkai itu najis, dan juga rambutnya juga najis. Baik. Ini pasal selanjutnya yang disampaikan oleh penulis di sini. Ya, beliau menyampaikan bahwa kulitnya bangkai itu suci, bangkainya najis ya. Tapi kulitnya suci, kecuali anjing, babi, dan juga yang termasuk najis adalah daging dan rambutnya bangkai. Ilal adami, kecuali daging dan rambutnya manusia. Baik. Ini ringkasan yang beliau sampaikan. Kita masuk pada pembahasan Bapak Ibu. Di sini disebutkan al-maitah ya. Al-maitah, bangkai ya. Apa yang disebut dengan bangkai? Bangkai adalah hewan-hewan yang mati, wafat apa gimana ini? Mati ya. Hewan yang mati tanpa sebab syar'i ya. Hewan yang mati tanpa sebab syar'i. Dalam hal ini tanpa dengan cara sembelih yang disyariatkan. Bapak Ibu sampun ngertos fikihipun apa dereng? Alhamdulillah sampun nggih. Jadi di leher itu kan ada 3 bagian yang harus terpotong ketika disembelih. Hewan itu hewan yang boleh dimakan dagingnya, itu sah untuk dikonsumsi jika
terpotong 3 bagian, tenggorokan dan 2 nadi. Nah, kalau nanti hewannya itu kok mati dalam keadaan tidak disembelih, contohnya apa? Kesetrum, terus ketabrak, apa nih? Kecemplung sumur, ya. Wedhus lagi melaku malah sumur kecemplung. Ya, itu pokoknya segala cara, bukan dengan disembelih, hewan itu haram dimakan. Ya. Haram dimakan karena apa? Najis. Najisnya dikarenakan najis kematian. Ya, karena nanti ada najis yang najis zat. Ya. Yang memang disembelih dengan syar'i pun tetap najis. Contohnya apa? Ya tadi, illal khinzir wal kalb, kecuali anjing dan babi. Dengan mengucap bismillah kayak ngapaha, caranya bagaimanapun guguk tetap haram. Meskipun nganggo apa? Bismillah, ya, tetap itu najis dzati. Nah, kalau misalkan tadi kok ada hewan yang tercemplung, ketabrak, kesengat listrik, contohnya seperti itu, masih ada faktor-faktor lainnya yang mungkin jadi sebab seekor hewan mati dan jadi bangkai, ya, mungkin jantungan kan mungkin ya, atau yang lainnya. Kalau seperti itu dagingnya tidak boleh dimakan, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Dengan cara apa? Dengan cara disamak, ya. Dengan cara apa? Disamak, ya. Dan hukum ini disebutkan dan berdasarkan pada sebuah hadis, ya, hadis Maimunah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat ada kambing, ya, ada kambing yang mati atau unta yang mati, kok dibiarkan demikian? Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lau akhadtum ihabaha." Kenapa tidak dimanfaatkan kulitnya? Ya, paham di sini Bapak Ibu? Masalahnya kan Rasulullah mengatakan kenapa nggak dimanfaatkan kulitnya? Eman-eman teman gitu. Ya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, innaha maitah. Ya Rasul, ini sudah jadi bangkai. Ya. Udah bangkai ya Rasul, tidak disembelih dengan cara syar'i. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, yutahhiruhul ma'u wal qurdu. Air dan daun salam, ya, itu bisa mensucikannya, ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan isnadnya hasan. Di hadis yang lainnya, untuk menguatkan hukum ini, ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Hadis riwayat Muslim. Jika bangkai, ya, jika kulit bangkai disamak, maka sudah jadi suci. Jelas nggih? Oke. Kemudian Bapak Ibu, hukum ini sudah disepakati. Jadi kalau teng mriki wonten ingkang ngingu wedhus napa mboten? Oh, dereng. Kalau ada kok ternyata lagi kan, kalau kambing itu kan kadang diangonkan ya, kon metu kon golek apa pangan dewek ke lapangan. Jadi di jalan ternyata dia dicatok ular, ya, atau tersengat listrik, ya, mendekati wilayah terlarang misalkan, kok mati, bisa nggak dimanfaatkan dari bagian tubuhnya? Bisa. Kulitnya bisa digunakan untuk apa? Mungkin beduk, napa malih kulit, kulit itu kan bisa jadi jaket nih,
jaket, sepatu, kemudian apa? Tas, ikat pinggang dan lain sebagainya. Ya. Dan permasalahan ini sudah secara itlak, ya, mutlak disepakati oleh para ulama. Ya. Dan kalau ada kulit bangkai sudah disamak, maka seorang muslim boleh sholat dengan kulit bangkai itu, asalkan apa? Disamak, atau kulitnya dimanfaatkan untuk jadi sajadah, kenang-kenangan dari kambing yang tercinta ataupun yang lainnya, ya boleh, ya. Dan boleh digunakan untuk dipakai dengan badannya atau sholat di atasnya, atau digunakan untuk menyimpan makanan, air ataupun yang lainnya. Juga boleh kulitnya itu dijual, ya, kulitnya dijual atau dihadiahkan secara sukarela, atau dijadikan objek wasiat. Tolong ke kulit ke aja kapok. Nah, ini wasiat, ya. Ini boleh, ya, diperbolehkan. Sudah, hukumnya jelasnya. Nah, sekarang bagaimana caranya dan dengan apa kulit itu disamak? Kulit disamak itu dengan sesuatu yang tajam, bahkan sampai kalau alatnya itu dari sesuatu yang najis. Contohnya adalah tulang bangkai, ya. Tulang bangkai diketok, dibikin pisau untuk menggunakan disamak. Ini boleh, ya, apalagi dengan pisau biasa. Ini juga sangat diperbolehkan. Catatannya hanya kalau alat digunakan untuk menyamak itu najis, selesai disamak kulitnya disucikan, ya. Nah, dari tadi kita berbicara samak, Bapak Ibu. Apa itu samak? Yang tukang tetel mana harus paham ini. Disamak niku napa? Dikerok napa nih, Pak? Tulang. Belulang, kulit ini. Lers kulitnya. Kalau ini bedakan ya. Kalau Idul Adha itu cara syar'i enggak? Caranya itu dengan cara yang disyariatkan apa mboten? Lho kok mboten? Disyariatkan. Ya. Mau bismillah mboten? Mau bismillah. Pakai pisau yang tajam, pakai gole nyembelih niku dirubuhaken terus diselet napa mboten? Napa didur terus mati kan mboten? Ya. Dengan cara-caranya syar'i. Itu semuanya jadi mboten najis. Ya, dagingnya enggak najis, tulangnya enggak najis, kecuali apa? Sebagian kotorannya, ya. Kemudian apa malih? Semua bagiannya itu enggak najis. Kalaupun dalam proses penyamakan kulit hewan kurban kok enggak sampai bersih, kulitnya suci. Alasannya apa? Karena proses penghilangan nyawanya dengan cara yang syar'i. Nah, ini kita berbicara dengan masalah hewan yang matinya itu tidak dengan cara tersebut, ya. Maka caranya adalah dengan disamak, ya. Caranya dengan disamak, dan catatan untuk menggunakan kulit yang disamak itu ada 3 poin. Ini yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, kulit tersebut, kulit bangkainya itu harus benar-benar bersih, dagingnya tidak tersisa, ya, dagingnya tidak tersisa, kecuali najis ma'fu, ya, dalam artian najisnya sangat sedikit, ya. Kalau tidak mungkin bisa dihilangkan, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau masih ada setelapak tangan atau sejari, 2 jari itu masih terlihat dan bisa dihilangkan, ya, itu masih belum suci kalau masih ada bagian daging yang masih nampak. Yang kedua,
kulitnya itu dalam keadaan baik, ya. Kulitnya itu dalam keadaan baik. Kalau sudah selesai disamak kok tidak membusuk, ya, maka boleh dikondongkan. Dan yang ketiga, ya, kalau kulitnya itu dimasukkan ke dalam air dan dibiarkan, kulitnya itu tidak rusak, ya, kulitnya tidak rusak, maka kulit itu bisa digunakan, ya, bisa digunakan. Jelas nggih sampai sini Bapak Ibu? Baik, oke kan masalahnya masalah apa? Masalah kayaknya orang umum. Nah, tapi kita mendapatkan beberapa masalah terkait hal ini kalau kita pengen sesuatu yang terbuat dari kulit. Jaket, apa boleh? Sepatu, terus tas. Ya, itu kan semuanya kan pakai kulit. Ya. Maka kita harus melihat, ya, apakah ini kulitnya najis atau tidak. Jangan sampai kita sholat dengan pakaian jaket tapi jaketnya apa? Ternyata jaket yang najis. Kemudian masih masalah samak ini, kalau misalkan bangkainya itu adalah hewan anjing najis mughalladah atau babi, maka kulit dari dua hewan tersebut atau cabang dari dua hewan tersebut, contohnya apa? Serigala, apa malih? Kijang, yang enggak najis, itu enggak najis. Nah itu bagus. Babi, bahasa Jawanya celeng. Kalau masuk ke hutan ada bagas, babi ganas. Bukan nama orang ya. Dan yang semisalnya, kalau mati kulitnya tidak bisa dimanfaatkan, ya. Jangankan masih sudah bangkai, masih dengan cara syariat pun najis. Dan dua hewan ini najisnya apa? Najis mughalladah. Baik. Kemudian kata penulis, wa'adhul maitah wa sya'ruha najas illal adami. Nah, di sini berbicara masalah najis sedikit, ya. Daging bangkai dan rambutnya, daging dan rambutnya bangkai itu najis, ya. Bangkai dan rambutnya daging dan rambutnya bangkai itu najis. Sehingga kalau kita mau memanfaatkan kulit untuk digunakan, dua najis ini harus hilang, dagingnya dan rambutnya, ya. Illal adami, kecuali daging dan rambutnya manusia, tidak najis, ya. Tidak perlu Bapak Ibu setelah menggotong mayit atau memandikan mayit, ya, Bapak Ibu langsung apa? Mughalladah. Enggak, beda, ya. Najis badannya manusia tidak najis, ya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian ini pasal yang pertama mengenai samak. Yang kedua, masalah penggunaan sarana bersuci. Kata beliau rahimahullah, faslun wa la yajuzu isti'malu awani adh-dhahab wal fiddah. Pasal tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh menggunakan bejana dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan selain dari keduanya. Boleh menggunakan seluruh bejana selain dari emas dan perak, ya. Di dalam As-Sahih Sahih Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Hudzaifah, la talbisul harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah. Jangan kalian menggunakan sutra dan jangan minum dari bejana yang terbuat dari
emas dan perak. Alasannya kenapa ya Rasul? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lahum fid dunya, bejana emas dan perak itu adalah bagi mereka. Siapa? Orang-orang kafir. Walakum fil akhirati, dan bejana emas dan perak itu untuk kalian tapi di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari mana kita memahami ini tidak boleh di dalam hadis ini? Dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la tashrabu fi aniyatidz dzahab wal fiddah. Jangan minum dari bejana emas dan perak. Dan Rasulullah ini melarang. Kenapa? Melarang, tidak boleh. Dan larangan Rasulullah ini mengandung hukum tahrim. Ya, tahrim atau apa? Pengharaman. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Orang yang minum dari bejana emas dan perak, sesungguhnya dia sedang menjarjir perutnya api dari neraka. Nanti kita jelaskan makna yujarjir. Di riwayat yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaraba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Barang siapa yang minum di dalam sebuah bejana dari emas dan perak, sesungguhnya dia sedang menjarjir perutnya api dari neraka jahannam. Ya. Baik. Masih udah ngantuk nama dereng ya. Ya, langsung coba izin membek. Bismillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujarjiru. Nih, yujarjiru. Kalau kata yujarjiru, ya, jim yang kedua yujarjir pakai kasrah, ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini ya, dia seakan-akan menenggak api dari neraka, ya, menenggak api dari neraka. Atau makna yang lainnya, orang yang minum dari bejana emas dan perak itu nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia mendengarkan suara-suara dari api neraka jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Jadi maknanya ada dua, kata yujarjir. Makna yang pertama adalah dia nanti akan diapakan? Diminumkan dengan api dari neraka jahanam. Atau makna yang kedua, dia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian didengarkan kepadanya siksaan api neraka. Karena neraka itu kan punya suara. Naudzubillah min dzalika. Amin. Dan dari sini Bapak Ibu, adanya ancaman siksaan bagi orang yang minum dari bejana emas dan perak menunjukkan haramnya. Menunjukkan apa? Haramnya. Menunjukkan keharaman minum dari emas dan perak. Ya, meskipun airnya air sirup, air putih, air kolak, buka bersama bin luwih spesial nganggonin apa? Gelas emas dan perak, wis keren. Berbuka dengan sesuatu yang haram. Ya, ini tidak dibolehkan. Bukan zatnya,
bukan zat yang kita minum, tapi yang menjadi pengharaman dari sisi apa? Bejananya, tempat air minumnya. Baik. Dan masalah ini, hukum haram ini sudah in'aqadal ijma'. Ijma', kesepakatan para ulama pengharaman menggunakan bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum. Kalau dalam masalah makan minum itu tidak boleh, maka dalam masalah ibadah, dalam hal ini apa? Untuk wudu atau untuk mandi, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Maka orang yang berwudu atau mandi dengan tempat dari emas dan perak, dia berdosa. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, kalau misalkan yang digunakan untuk atau bejana yang digunakan itu mumawwah, artinya apa? Ada bagian sedikit dari emas dan perak. Ya, contohnya gelas keramik. Gelas keramik dipecah, tapi disambung kemudian. Disambungnya itu dengan penyambungan dari emas dan perak. Ya, pernah melihat nama boten Bapak Ibu? Nate meringsani? Dereng. Itu yang saya lihat itu video di negara Cina. Ya, jadi emas keramik itu sudah ada gambar-gambarnya dipecah, entah total semuanya atau sebagian. Sudah pecah, itu nanti pecahannya itu disambung lagi, tapi dengan apa? Dengan emas atau perak sambungannya, sehingga terlihat mewah, seperti ada pola-pola petir. Ya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ya. Kata pensyarah di sini, ya. Kata pensyarah di sini, "Lau ittakhadha ina'an min nuhasin wa nahwihi wa mawahhahu bil-dhahabi al-fiddah in hasala bil-'irdi 'ala an-nar minhu syai'un harama 'ala as-sahih." Kalau nanti dipakai, ya, benda tersebut dengan ada bagian emas di tempat itu, maka yang paling sahih adalah tidak diperbolehkan. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Tapi di dalam masalah ada masalah di mana emas dan perak itu digunakan untuk berperang. Ya, pedangnya digunakan dengan emas misalkan. Ini khilaf di antara para ulama. Ya. Ada yang mengatakan at-tahrim, haram. Tapi untuk menjaga keamanan falnya tanib, ya, hendaknya kita meninggalkan hal tersebut. Nah, kalau misalkan emasnya itu dipakai untuk rumah, ya, dipakai untuk rumah. Di dalam kitab Syarhul Muhadzab, ya, Syarhul Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa tamwihu saqfil baiti wa jidarihi bidh-dhahabi awil fiddati haramun qat'an. Ya, nun sewu ada nama boten mriki Bapak Ibu nambal rumah dengan emas, ada boten? Mana? Di sini jidar itu tembok. Ya. Jidar dengan temboknya itu, oke, bolongnya tegal ya Pak. Tembel baik karo emas. Ya. Ada? Enggak ya. Atau atapnya digunakan dengan emas. Ya. Maka kata beliau Imam Nawawi rahimahullah, haramun qat'an. Masalah ini diharamkan. Ya. Ya. Tapi ini masalah penggunaan, ini masalah apa? Penggunaan.
penggunaan untuk tempat sesuatu. Tapi emas dan perak itu halal digunakan untuk atau oleh wanita. Boleh ibu-ibu memakai emas, cincin emas, gelang emas, anting emas, kalung emas. Silakan, tidak apa-apa. Bapak-bapak tidak boleh. Ya, kadang ini bapak-bapak orang gelem ngalah nih, Pak. Pengen melu-melu. Manggen apa? Manggen batu akik itu boleh nggih. Memakai batu akik itu boleh. Tapi kalau wadahnya itu pakai emas, ini tidak diperbolehkan. Ya. Baik. Jadi dalam masalah ini penggunaan wadahnya, wadah minum, wadah wudu, wadah air, ya, atau untuk nambal rumah atau yang lainnya, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dipakainya di badan wanita, emas itu boleh. Bapak-bapak gimana? Apakah bapak-bapak udah emas ya? Bapak-bapak boleh, laki-laki boleh memakai perak. Ya, perak itu boleh. Rasulullah SAW juga memakainya. Ya. Baik. Masalah yang terakhir dalam 8 menit insyaallah, masalah siwak. Masalah apa? Siwak. Faslun, as-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Siwak atau siwak Bapak Ibu? Siwak itu membersihkan gigi. Ya. Sikatan kalau zaman ini. Kalau zaman dulu itu pakai kayu, namanya kayu arok. Ya, kayu arok. Dipotong ujungnya, dipecahkan ujungnya lalu digunakan untuk siwak. Sampai sekarang pun ada sebagian orang yang memakai siwak. Bersiwak hukumnya mustahab, sunnah di setiap waktu, illa ba'da zawal, kecuali kalau matahari sudah condong ke arah barat, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Secara mutlak hukum siwak itu sunnah, mustahab. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan as-siwaku mutahhiratun lil fammi. Siwak itu bisa mensucikan apa? Membersihkan mulut, wa mardatun lirabbi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita melihat Bapak Ibu yang merhati hadis-hadis yang lainnya tentang siwak, ya, tentang siwak. Ya. Tapi di sini di dalam mazhab Syafi'i, siwak itu hukumnya mustahab, sunnah. Ya. Tapi kalau sudah sampai siang hari, condong mataharinya, condong ba'da zuhur itu sudah masuk waktu zuhur, sunnahnya jadi hilang. Ya. Bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, hukum sunnahnya jadi hilang dan berubah dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya apa? Karena ada 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum wajibnya berpindah ke hukum makruh. Kenapa? Makruh. Kenapa kok jadi makruh? Kok hukumnya makruh bukan haram gitu? Orang yang berpuasa mau siwakan itu bukan haram, asal bisa menjaga diri supaya airnya tidak tertelan. Kenapa kok hukumnya makruh? Ada hadis tentang keutamaan orang berpuasa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la khulufu fammi shaim atyabu 'indallah min rihil miski. Bau mulut orang berpuasa itu hakikatnya lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik, minyak kasturi. Ya. Dan para ulama menjelaskan bau wanginya itu bukan di dunia,
Jangan main-main. Kadang kan kayak bau surga kayak ini pingsan. Ini bukan artinya bukan seperti ini. Maksudnya adalah di antara pemahaman para ulama yang disampaikan, orang yang berpuasa itu ketika berpuasa kok bau mulut, di akhirat nanti mulutnya itu diganti wanginya. Diganti dengan wangi misik dan kasturi. Ya. Dan ini menunjukkan kemuliaan orang yang berpuasa. Dari mana kok berhubungan dengan siwak? Karena orang yang berpuasa itu sudah memiliki keutamaan. Sampai bau mulutnya pun itu mulia. Kemuliaan ini tidak boleh dihilangkan dengan apa? Siwak. Jelas Bapak Ibu? Ya. Baik. Dan kata beliau, wa huwa fi thalathati mawadhi' ashaddu istihbaban. Dan ada 3 tempat siwak itu lebih hukumnya lebih apa? Lebih kuat sunnahnya. Kapan? Yang pertama ketika sudah bau mulut bagi orang berpuasa maupun tidak berpuasa. Ya, sebelum kita lanjutkan ya, ada poin yang tertinggal tadi. Jadi puasa itu kan ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Nah, untuk hukum makruhnya ketika zawal itu hanya pada puasa yang bersifat wajib saja, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Husain. Ya, makruhnya itu hanya di puasa yang hukumnya wajib. Ya. Kalau puasa sunnah Senin Kamis, Senin Kamis atau saum 3 hari setiap bulannya, ya, 3 hari di pertengahan bulan, atau puasa Daud, tidak dimakruhkan, ya, boleh bersiwak. Ya, ini khaufan minar riya. Ya. Kemudian lanjut tadi, ada beberapa poin di mana siwak itu sangat disunahkan. Ya. Wa huwa fi thalathati mawadhi' ashaddu istihbaban. Ada 3 tempat di mana orang yang bersiwak itu sangat disunahkan. Yang pertama, ketika bau mulut sudah muncul. Kapan biasanya Bapak Ibu bau mulutnya? Ketika meneng baik, mingkem baik, ya, mendel mawon, ya. Tidak bicara, tidak makan, ya. Sukutu tawil, ya. Kemudian berubah bau mulutnya, maka ketika itu mulutnya itu disunahkan untuk bersiwak. Yang kedua, ketika bangun tidur, dan ini kebiasaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata disampaikan oleh seorang sahabat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza istaqada istaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bangun dari tidur, beliau langsung bersiwak. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika mau sholat, ketika apa? Mau sholat, masya Allah. Boleh saya lanjutkan Pak? Sebentar lagi nih, izin gitu. Yang ketiga, ketika mau sholat, ya, ketika mau melaksanakan sholat. Bahkan saking masalah ini dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu hampir-hampir menyuruh umatnya untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau la an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin." Seandainya aku tidak memberatkan umatku, pasti akan aku suruh mereka untuk bersiwak ketika mau sholat. Kalau Rasulullah sampai menyampaikan ini harus berpuasa, harus bersiwak, maka syarat terkabulnya sholat adalah salah satunya apa? Siwak. Repot mboten? Repot ya. Siji siwakon, siji siwakon. Semasjid juga. Ini kan syarat sahnya sholat jadinya. Tapi kan Rasulullah mengatakan laula an asyqa, kalau tidak memberatkan. Tapi Rasulullah paham dengan keadaan kita.
Jadi beliau tidak mewajibkan. Termasuk dalam hal ini adalah ketika mau wudu, ya ketika mau wudu. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu'in." Kalau seandainya aku tidak membuat susah umatku, aku pasti suruh mereka untuk bersiwak ketika mau wudu. Ya, juga dalam masalah ini sunnah bersiwak itu ketika mau baca Quran, ya, atau ketika gigi sudah mulai berubah warna. Warnanya gigi aslinya apa? Kuning, aslinya putih, ya, berubah jadi kuning, ya. Atau berubah jadi merah. Teksi wonten ingkang ngangge kinang napa mboten? Nginang teksi wonten? Nang. Ya. Dan siwak itu tidak harus dengan siwak kayu, ya. Di dalam mazhab Syafi'i itu boleh memakai hal yang lainnya. Kalau kita sekarang memakai apa? Sikat gigi, bahkan sampai jari, Bapak Ibu. Memakai jari ini juga dibolehkan kalau mau, ya. Celili itu diapakan? Dibersihkan. Semuanya. Saya pernah melihat itu salah satu orang jamaah mau sholat itu ya. Kayaknya apa? Gedabel temen gitu ya. Tapi ternyata itu ada ilmunya, ya. Boleh. Jadi sekedar dengan jari, yang penting jarinya itu tidak ada najisnya dan bisa membersihkan, boleh memakai. Ya kalau modern ya pakai apa? Pakai sikat. Ya. Tapi afdolnya adalah memakai kayu arok. Ya, memakai kayu arok. Dan cara memakai siwak adalah dengan tangan kanan. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Dengan ini selesai materi kita untuk sore hari ini. Ya tadi kita membahas disamat, kemudian membahas maitah, bangkai. Kemudian kita juga membahas tadi masalah memakai emas dan perak untuk berwudu atau mandi wajib. Juga sunnahnya memakai siwak. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan wudu pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.